Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, demikian juga pendengar radio Suara Al-Iman, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada ya, di media sosial, YouTube, Facebook dan sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali di hari ini, hari Jumat tentunya, masih di bulan Syawal. Telah menginjak pertengahan akhir bulan Syawal setelah kita menjalani Ramadan. Semoga Allah senantiasa menjaga agar kita istiqomah di dalam bulan-bulan yang kita jalani setelah bulan Ramadan. Kita jalani. Kita di bulan Ramadan menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berpuasa, baik itu salat malam, baik itu salat wajib ya, baca Al-Quran, bersedekah. Kita pertahankan amalan-amalan ini. Kita berusaha mempertahankan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jika kita di bulan Ramadan, ingat hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni oleh Allah SWT. Maka demikian pula di bulan Syawal, kita tetap berusaha mengharapkan ampunan Allah SWT dalam segala amal perbuatan kita, dalam salat kita, sedekah kita ingin diampuni Allah. Membaca Al-Quran kita ingin diampuni oleh Allah. Puasa-puasa sunnah yang kita lakukan, kita ingin diampuni oleh Allah. Semua perbuatan kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar terasa kehidupan kita ini adalah seperti bulan Ramadan. Baca Qur'annya, salatnya, sedekahnya, senantiasa bersemangat, senantiasa berusaha mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingat tatkala kita di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir, kita banyak mencari malam Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, atau doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa memohon kepada Allah SWT, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai permaafan.
Engkau mencintai hambamu yang bertaubat, yang memohon maaf kepada Engkau, maka ampunilah, maafkanlah kami ya Allah. Ini di antara doa-doa kita dan doa-doa yang lain. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan tadabbur, merenungi satu ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran Karim berkaitan dengan doa-doa dalam Al-Quranul Karim. Jadi tadabbur ayat-ayat doa di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu doa yang kita sering lakukan, kita panjatkan, dan doa ini Rasulullah SAW juga banyak sekali berdoa, adalah doa yang mudah ini. Anak-anak kita juga hafal doa ini. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan juga ya Allah berikanlah kepada kami di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Doa ini sangat masyhur sekali, diucapkan oleh kaum muslimin, dihafalkan oleh orang awam maupun orang yang alimnya tentunya. Berdoa kepada Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun tahukah kita doa ini adalah doa yang terdapat dalam ayat Al-Quranul Karim? Doa ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Mungkin Anda tahu. Belum tahu Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Surat Al-Baqarah ya, ayat 201. Maka pertemuan kita kali ini adalah tentunya bentuk kita saling nasihat menasihati, ya. Melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihatilah kalian dalam kesabaran, dalam kebenaran dan kesabaran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan dengan lafaz ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Rasulullah SAW agar berdoa dengan doa ini. Doa ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Mari kita membaca ayat ini dan membaca tafsirnya. Kita akan membuka tafsir. Kita pertama akan membuka tafsir Al-Muyassar. Kita akan dapati firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, manusia yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Sebelum ayat ini, ayat 200-nya, ada doa juga di akhir ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq." Dan di antara manusia, faminan nasi, ada orang yang berdoa, yaqul, Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya, berilah kami kebaikan di dunia. Minta permohonan di dunia, namun tidak mendapatkan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak mendapatkan
di akhirat balasan. Kita membaca tafsirnya. Faminan nasi, di antara manusia, fariqun musyrikun, ada kelompok yang musyrik, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al himmahu ad-dunya, atau yaj'al hammahu ad-dunya. Mereka, orang kelompok ini, menjadikan keinginannya adalah dunia. Hammahu dunya faqat, hanya dunia saja keinginan mereka. Fayad'u qailan, mereka atau dia berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, berilah kami di dunia ini kesehatan. Wa malan, berilah kami di dunia ini harta. Wa auladan, berilah kami di dunia ini anak-anak. Wa haula'i laisa lahum fil akhirati haddun wala nasibun. Namun tidak ada bagian bagi mereka, tidak ada jatah bagi mereka di akhirat. Li raghbatihim anha, karena mereka benci terhadap akhirat. Wa qasri hammihim 'ala dunya, dan hanya meringkaskan, hanya memusatkan keinginan mereka terhadap dunia. Sebaliknya, orang-orang yang beriman disebutkan bagaimana mereka berdoa kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minan nasi, di antara manusia, fariqun, ada kelompok yang mana mu'minun. Kelompok ini adalah kelompok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu fi du'aihi, mereka berdoa atau mereka dalam berdoa mengucapkan Rabbana atina fid dunya, ya Allah, berilah kami di dunia ini afiatan, kesejahteraan, keselamatan, warizqan, berilah kami di dunia ini rezeki ya Allah, wa ilman, berilah kami di dunia ini ilmu ya Allah, wa ilman nafi'an, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat di dunia ini ya Allah, wa amalan salihan, berilah kami di dunia ini amal yang saleh ya Allah. Minta ya, amal saleh pun kita minta kepada Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang manusia-manusia yang tetap sholat wajib di masjid. Mohon kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Amin dzurriyyati, dan keturunanku ya Allah, jadikan mereka manusia-manusia yang tetap mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Amal soleh pun kita mohon kepada Allah SWT. Janganlah kita terpusatkan, terfikirkan ya. Dan kalau kita berusaha mencari rezeki misalnya, pagi berangkat ya, kita memusatkan mencari rezeki ya tentunya ya. Mencari uang ya, untuk beli beras, untuk beli baju, untuk ibadah kepada Allah SWT. Namun jangan lupakan bahwa nanti di waktu duhur ada adzan duhur memanggil kita di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan salat wajib ya Allah. Jadikan aku termasuk orang-orang yang mendatangi masjid-masjid Allah tatkala dikumandangkan adzan-adzan Allah Subhanahu wa taala, adzan-adzan oleh muadzin. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang beriman, keinginannya berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang musyrik. Mereka menjadikan keinginan mereka hanyalah dunia saja. Wa minan nas, dalam ayat 200-nya tadi ya, surah Al-Baqarah. Man yaqul, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya,
Ya Allah, berilah kami dunia ini, ya Allah, berilah kami dunia kesehatan, rezeki, rumah, mobil, uang, ya. Wa ma lahum bil akhirati min khalaq. Namun tidak ada bagian mereka di akhirat. Adapun orang beriman, minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Ada himmah mereka akhirat. Tatkala mereka mencari rezeki bekerja, mereka tahu bahwasanya pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beribadah kepada Allah dia hati-hati. Kalau Anda beribadah atau kalau kita beribadah di masjid misalnya ya, sholat. Kan di masjid itu kan banyak juga barang-barang gitu ya. Kalau sholat Jumat misalnya ada sandal bagus ya. Ada di masjid mungkin ada alat yang berharga. Apakah kita juga sambil ibadah, sholat sambil mencuri sandal ya, mencuri sepatu, mencuri mushaf Al-Quran yang diletakkan di masjid, mencuri barang-barang di masjid atau mencuri uangnya? Maka tatkala kita sholat, kita ingat ini perbuatan akhirat. Saya masuk ke sini ada dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, haji-hajiku, amal ibadah hajiku, umrohku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita masuk pekerjaan kita, bekerja, kita katakan juga, kita ingat firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ini beribadah kepada Allah, mencari maisha, mencari uang. Maka adalah saya harus hati-hati karena ibadah. Tidak mungkin saat sholat saya mencuri sandal, mencuri uang, mencuri sepatu. Demikian juga tatkala saya bekerja, tidak mungkin saya berbohong, membohongi orang, mencuri orang, menipu orang. Tidak mungkin karena ini ibadah. Itulah seorang beriman. Wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Terkadang syaitan memberi waswas kepada kita, menggambarkan ibadah itu hanyalah saat kita ke masjid sholat, saat kita berpuasa. Sehingga tatkala kita sholat, seorang wanita menutup auratnya, boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Namun tatkala selesai sholat, sudah bukan ibadah lagi, hidupnya bukan ibadah lagi. Buka, bukan hanya kerudungnya dibuka, diperlihatkan rambutnya, diperlihatkan auratnya. Pada waktu sholat, dia menutup seluruh tubuhnya. Dia tahu auratnya itu adalah muka dan tapak tangan. Namun tatkala dia keluar sholat, dia buka. Padahal sholat ibadah. Keluar dari tempat sholat juga ibadah. Semuanya harus menutup aurat, baik waktu sholat maupun di luar waktu sholat, baik waktu saat sholat maupun di luar saat sedang tidak sholat, tetap menutup aurat. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, hajiku, umrohku, mahyaya, hidupku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, matiku, lillah, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata lillah ini kita dahulukan. Seorang beriman, seorang muslim, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah.
Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan akhirat. Maka kata lillah. Senantiasa dia ingat. Karena tatkala dia berdoa, dia tidak berdoa dengan kata, ya Allah berilah aku rezeki di dunia ini saja. Namun dia juga, ya Allah berilah aku rezeki juga di akhirat. Jadi masukkan aku ke surga ya Allah. Jauhkanlah aku dari api neraka ya Allah. Selamatkanlah aku dari azab-Mu ya Allah. Dia juga memohon berakhirat. Maka lillah, dia senantiasa dia ingat terus. Aku beribadah, aku hidup ini adalah lillah. Aku berjuang ini adalah lillah. Aku berdakwah ini lillah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lillah. Seorang muslim demikian, ya. Tatkala keluar rumah gitu ya, jangan lupa ya, tatkala keluar rumah. Ingat bahasanya kita seorang muslim yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon di dunia kebaikan, mohon di akhirat kebaikan. Maka seluruh perbuatan kita lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal yang diperuntukkan, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang muslim misalnya bekerja, keluar rumah untuk berdagang, ya, mencari makan, mencari uang, ya. Ya Allah, aku niatkan kegiatanku ini untuk-Mu ya Allah. Karena Engkau berfirman ya Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Engkau. Aku beribadah kepada Engkau ya Allah. Lillah, untuk-Mu ya Allah. Maka jauhkanlah amal-amalku ini dari amal-amalan yang jelek ya Allah. Dari menipu, berbohong, mencuri, dalam berdagang, dalam bermuamalah, di dalam memasarkan barang. Mohon kepada Allah agar diterima amal-amal kita ini. Memberi minum hewan adalah perbuatan yang termasuk perbuatan Islam, ajaran Islam. Ada binatang kehausan, diberi minum. Amal baik untuk Allah. Kita bisa mendapatkan ganjaran dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bekerja untuk memberi minum anak-anak dan istri kita. Untuk memberi, bahkan lebih itu memberi makan anak-anak dan istri kita. Maka kita mohon lillah, ya Allah, aku persembahkan ini untuk-Mu ya Allah. Lakal hamdu, bagimu segala puji ya Allah. Berdoa kembali, Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kami kebaikan, rezeki di dunia ya Allah. Atina fid dunya, berilah di dunia ini amal-amal soleh ya Allah. Dan selamatkanlah, berilah kami rezeki, keselamatan di akhirat. Wa minan nasi fariqun mu'minun yaqulu fi du'aihi rabbana atina fid dunya 'afiyatan wa rizqan wa 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa ghair dzalik min umurid din wad dunya. Di antara hamba-hamba Allah ada yang berdoa, ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan, ilmu yang bermanfaat, selamatkanlah, berilah kami afiat, keselamatan, rezeki, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan hal-hal yang lain di dunia dan dalam agama dan dunia ini. Lalu dia berdoa, wa fil akhirati
Dan untuk akhirat dia memohon kepada Allah al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan aku memohon di akhirat surgamu ya Allah. Kebaikan juga ya Allah, yaitu surga Engkau ya Allah. Wasrif 'anna 'adzaban nar. Dan palingkanlah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Tidak mampu kita mendekat ke api. Akan terbakar tangan kita tatkala kita mendekat ke api, meletakkan di atas kompor. Api di dunia. Dan di akhirat terdapat juga api. An-nar. Wasrif ala maka kita berdoa waqina adzaban nar. Dan ya Allah, peliharalah kami dari api yang ada di akhirat ya Allah. Api neraka. Wasrif 'anna adzaban nar. Mohon kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Wa hadha doa ini min ajma'i al-adiyati, di antara doa yang paling super, yaitu paling ajma', mencakup segala hal. Mencakup segala hal. Walihada kana, oleh karena itu aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, walihada kana aktsara du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu doa ini ya adalah doa yang terbanyak, doa Nabi yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa ini mencakup segala hal. Kama thabata fi sahihain. Sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita akan membaca tafsir yang lain. Kita buka tafsir As-Sa'di. Thumma akhbara ta'ala an ahwalil khalqi. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam surah ayat 200 hingga 201 surah Al-Baqarah. Akhir ayat 200 ya hingga 201. Keadaan makhluknya. Wa annal jami'a yas'alunahu. Seluruh makhluk itu berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Orang musyrik ya. Orang yang ingkar kepada Allah, kepada Tuhan, yang mengkufuri Allah atau mempersekutukan Allah, berdoa kepada manusia, juga berdoa kepada Tuhan. Yas'alunahu matalibahum. Mereka meminta apa saja yang mereka inginkan. Wastadfa'uhu, dan mereka memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan dari hal-hal yang ma yadhurruhum, hal-hal yang membuat mereka bahaya. Walakinna maqasidahum, akan tapi niat-niat mereka takhtalif, berbeda sekali. Apa perbedaannya? Dalam doa ini kita lihat ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berilah kami di dunia. Ai yas'aluhu, yaitu mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala min matalibid dunya ma huwa min syahawatihi, sesuatu yang memuaskan syahwat-syahwat mereka. Apa saja yang kita ingin syahwat ya, makan ya kan? Perut ini kan syahwat ya, perut ya. Kemudian apa? Di bawah perut dan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Wa laysa lahu fil akhirati min nasib. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Li raghbatihi anha, karena mereka tidak ingin kehidupan di akhirat. Benci kepada kehidupan akhirat. Tidak beriman kepada kehidupan akhirat.
wa qasara himmatahu 'ala dunya. Bahkan mereka meringkas, memendekkan, space atau ruangannya atau ukurannya itu, doanya itu dilingkupkan hanya untuk dunia saja. Harusnya kan doa kan kita ingin semakin banyak gitu ya. Berilah kami ini sampai langit dan bumi. Seperti kita ingin sesuatu yang luas gitu ya. Wah, kita ingin rumah yang luas. Seperti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manusia hanya yang meringkas, meniatkan, menginginkan permintaan mereka hanya sebatas di dunia saja dan di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian. Liraghbatihi anha, karena mereka tidak beriman, membenci akhirat. Wa qasara himmatahu 'ala dunya wa minhum man yad'u Allah. Dan ada kelompok yang lain di antara hamba Allah, man yaqul, wa minhum man yaqul, atau wa minhum man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minhum man yad'u Allah limashalati ad-darain. Mereka memohon kepada Allah hal-hal yang baik terhadap dua negeri. Kita ini hidup di satu negeri ya, belum dua ya. Satu negeri masih, yaitu negeri apa? Negeri dunia ini, dunia. Nanti negeri yang akhirat kita belum mendapatinya. Maka kita mohon kepada Allah SWT hidup di dunia ini, di negeri yang satu ini, satu negeri ini, kita diberikan kebaikan. Tatkala kita memohon kebaikan hidup di negeri yang pertama ini, kita mohon untuk hidup di negeri yang kedua kelak juga mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Yaftakir ilaihi fi muhimmati dinihi. Dan hamba Allah ini juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang bermanfaat, yang penting dalam agamanya, dunianya. Jadi seorang muslim, dia memohon kepada Allah, berdoa. Dia memperhatikan agamanya. Dia memperhatikan bahwasanya agama Islam mengarahkan agar pemeluknya memperhatikan hal-hal yang bermanfaat bagi agamanya atau baik, tidak berdosa bagi agamanya, tidak dilarang agamanya, dan hal-hal yang dilarang atau membuat dosa dalam agamanya. Seorang muslim senantiasa berpikir demikian. Agama bukan hanya masalah dunia saja, bukan hanya mementingkan ayo kita berkumpul, bertemu tanpa memperhatikan agama. Tidak demikian. Agamanya. Kemudian juga wa kullu min haula wa haula lahum nasib. Dan kelompok yang pertama dalam ayat 200 akhir ayatnya, wa minhum man yaqul, atau yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, yang hanya berdoa berilah kami di dunia ini kebaikan namun di akhirat tidak mendapat kebaikan. Dan kelompok yang kedua, kelompok yang beriman, mereka semuanya mendapatkan bagian min kasbihim wa amalihim, lantaran usaha mereka. Wa sayujazihim, dan dia Allah SWT akan membalas mereka-mereka yang menginginkan, yang meniatkan saat mereka hidup di dunia. Jadi masing-masing diberi balasan. Ada yang minta, ya Allah bila kami di dunia ini kesehatan, rezeki, rumah, mobil, uang, diberi. Ada yang minta, kelompok kedua minta, ya Allah bila kami di dunia ini rumah, uang, mobil, juga kebaikan di akhirat, ya Allah berilah kami di akhirat, ya Allah surgamu, ya Allah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujazihim ta'ala ala hasbi a'mal, sesuai amal-amal mereka.
wa himmatihim wa niyatin, sesuai dengan niat-niat mereka. Jazaan dairan bainal adli wal fadl, sebagai balasan dari Allah SWT, keadilan Allah dan karunia Allah SWT. Yuhmadu alaihi akmal hamdin wa atammah. Allah SWT dipuji atas apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, pujian yang sempurna, paling sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bi hadhihi al-ayah dalilun ala anna Allah yujibu. Ayat ini, ayat 200 akhir ayat ya. Surah Al-Baqarah tadi kan Allah berfirman bahwasanya faminan nasi, ayat 200-nya ya, akhir ayat, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat 200-nya, di antara manusia ada yang memohon kepada Allah, berilah kami di dunia kebaikan, kesehatan, ya, rezeki, uang, rumah, namun di akhirat tidak dapat bagian, masuk neraka. Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang mengatakan, hamba Allah yang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, meminta dunia dan akhirat, meminta kebaikan dunia dan akhirat, dan dipelihara dari api neraka. Maka berdasarkan ayat ini, Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, setiap mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berdoa akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi hadhil ayah dalilun ala anna Allah yujibu da'wata kulli da'in musliman aw kafiran. Dalam ayat ini dalil Allah memenuhi doa permintaan orang muslim yang berdoa maupun orang kafir, dipenuhi oleh Allah. Orang kafir meminta, ya Tuhan berilah kami uang yang banyak dari dagangan saya, diberi oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan saya lapar, beri kami makanan di dunia, diberi oleh Allah. Orang kafir diberi oleh Allah. Demikian juga seorang muslim, tatkala berdoa, ya Allah berilah kami di rezeki di dunia, berilah kami uang yang banyak di dunia, berilah kami kesehatan ya Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, wa fi hadhil ayati, maka dalam ayat ini dalilun ala anna Allah yujibu da'wata kulli da'in. Allah dalil bahwasanya Allah mengabulkan doa setiap orang, musliman au kafiron au fasiqan. Seorang muslim, seorang kafir, seorang fasik dikabulkan di dunia, minta apa yang di dunia ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, walakin laisat ijabatuhu du'aan min man da'ahu dalilan ala mahabbatihi lahu wa qurbihi minhu. Namun bukanlah pemenuhan permintaan orang-orang, yaitu orang-orang kafir fasik ya, juga diberi oleh Allah dari apa yang mereka minta di dunia ini, itu dalil bahwasanya Allah cinta pada orang-orang kafir, Allah cinta pada orang-orang fasik. Bukanlah itu dalil, bukanlah itu sebagai dalil atau dasar tatkala orang kafir meminta di dunia diberi, minta mobil diberi, minta negeri yang baik diberi. Bukan itu dalil bahwasanya Allah cinta dan dekat kepada mereka. Illa fi matalibil akhirah wa muhimmatid din. Dalil seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah tatkala mereka meminta hal di akhirat dan hal-hal yang agama, yang bersifat agamis, agama. Meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga ya Allah. Ya Allah, mampukanlah aku ya Allah untuk salat
Ya Allah, mampukanlah aku, bertunjuklah aku untuk kepada Islam, ya Allah. Diberi petunjuk kepada Islam. Nah, ini dalil Allah mencintai hambanya. Namun tatkala seorang hamba memohon, ya Allah berilah aku uang, berilah aku rumah, berilah aku makanan, lalu diberi oleh Allah, bukan tanda Allah mencintai. Kan Allah, sifat Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, bukan hanya manusia, binatang pun diberi makanan oleh Allah, diberi rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk masalah akhirat dan agama, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Wal hasanatul matlubah, kebaikan-kebaikan yang diinginkan di dunia, yadkhul fiha, kebaikan-kebaikan dunia di dunia ini, apa saja yang termasuk kebaikan di dunia ini? Kullu ma yahsun waqa'uhu 'indal 'abdi, yaitu sesuatu yang baik bagi hamba, itu semuanya kebaikan dunia. Jadi dia berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Itu adalah segala hal-hal yang baik di dunia ini bagi seorang hamba. Min rizkin hani'in, rezeki yang cukup, ya, yang enak, ya, kan baik bagi hamba, ya. Ini termasuk dikabulkan doa kita, Rabbana atina fid dunya. Kemudian juga termasuk juga wasi'in halalin, rezeki yang luas, yang halal. Ini juga perwujudan dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila kami di dunia ini hal-hal yang baik, rezeki yang halal. Maka tatkala kita terjatuh dalam perbuatan yang salah, mendapatkan rezeki yang haram, maka kita takut doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujah salihah, dengan juga istri yang salihah. Mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, termasuk dalamnya. Waladin, seorang anak yang menjadi penyendap pandangan mata, demikian juga kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maka seorang anak yang mata-mata kita, pandangan kita melihatnya menyenangkan, yaitu karena kebaikannya, kesolehannya, ini adalah Rabbana atina fid dunya. Dalil bahwasanya doa kita Allah kabulkan, Rabbana atina fid dunya. Kemudian waraha wa ilmin nafi' wa amalin salih wa nahwi dhalik min al-matalib al-mahbubah wal mubahah. Jadi hal-hal yang bersifat baik, ya, amal soleh, kita diberi Allah amal soleh, solat, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, termasuk dalamnya kebaikan-kebaikan di dunia. Kita bisa beramal soleh. Wa hasatul akhirah ya salamah minal uqubat fil qabr. Adapun permohonan kita, wa fil akhirati hasan, dan berilah kami kebaikan di akhirat. Ini adalah hal-hal yang nanti di akhirat kita alami. Kita mohon agar selamat di alam kubur, saat kala kita mati, kita diselamatkan dari azab kubur. Wal mauqif wan nar, saat kita berdiri menghadap Allah, saat kita menyeberangi neraka. Makhusul ridallah, dan mendapatkan keridhaan Allah. Ini semuanya kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Wal fawzul bin na'im al mukim, dan mendapatkan kemenangan,
kenikmatan yang kekal, wal qurbu minar rabbir rahim, mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, fasara hadzal du'a ajma' du'a wa akmaluhu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, termasuk di dalamnya adalah hal yang di dunia yang baik, ya, berupa rezeki, amal soleh, hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Adapun saat wabil akhirati hasanah, mohon kepada Allah SWT agar di akhirat selamatkan dari api neraka, selamatkan dari siksa Allah SWT, bukan surga Allah. Maka kita mohon kepada Allah SWT. Dan permohonan kepada Allah SWT, doa kita diantaranya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Belah kami istri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah, yang menjadi penyenang pandangan mata kami. Inilah hal-hal yang kebahagiaan atau kebaikan di dunia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keturunan yang saleh, salihah, istri yang salihah, suami yang saleh, agar kita mendapatkan kemudian kebahagiaan, kebaikan di akhirat kelak. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya pemberian berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, berupa makanan, rezeki, ya, di dunia ini bagi seorang yang kafir diberi oleh Allah rezeki, ya, mereka diberi kekayaan, makanan, harta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini bukan dalil bahwasanya mereka mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil Allah mencintai seorang hamba bukan dari sisi hartanya saja gitu ya, tapi dilihat dari sisi keyakinannya, keamalannya, akidahnya, agamanya. Hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3209, idza ahabballahu al-'abda, jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka malaikat Jibril memanggil, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, Jibril pun mencintai hamba Allah itu yang Allah sebutkan. Allah mencintai fulan, cintailah dia, dan Jibril mencintainya. Fa yunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril memanggil kepada penduduk-penduduk yang ada di langit, innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa ahibbuh, cintailah fulan. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun cinta terhadap fulan, penduduk di dunia itu. Thumma yudau lahu al-qabul fil ardi. Ini tanda-tanda Allah mencintai hamba-hambanya, di mana hambanya dicintai oleh hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda-tanda cinta
kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama yang lurus ini, Islam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Akibatnya apa? Jika mencintai Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah mengampuni kalian. Jadi kecintaan Allah akan diwujudkan kepada manusia-manusia yang mencintai Rasulullah dengan bentuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini kita harus belajar ya, bagaimana akidahnya Rasulullah. Apa saja akidahnya Rasulullah, mentauhidkan Allah, menjaga kesyirikan. Seorang non-muslim kemudian mempelajari bagaimana sih Muhammad itu, Nabi Muhammad, apa sih ajarannya, langsung dia mendapatkan petunjuk Islam, dia cinta, maka Allah mencintainya, dia menjadi mu'allaf atau mu'allafah. Seorang muslim meningkatkan diri, dia mencintai Rasulullah SAW karena ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, maka dia belajar sunnah-sunnah Rasulullah, tata cara Rasulullah SAW sholat, tata cara Rasulullah berwudu, ya, tata cara Rasulullah SAW tidur, doa pagi petang, dan sebagainya. Semua amal Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kemudian juga di antara tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya itu adanya bala, bencana yang diberikan kepada hambanya itu, di mana al-ibtila, musibah-musibah dan bencana-bencana bagi hamba-hamba yang beriman adalah ujian bagi hamba. Dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jaza min 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian juga. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, zat yang maha mulia dan maha agung. Idza ahabba qauman, jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberi bala, memberi bencana, memberi musibah, memberi ujian kepada kaum itu. Faman radiya falahu ridha, barang siapa ridha maka Allah pun memberikan keridhaan. Wan sakhita falahu sukht, barang siapa marah maka dia pun mendapatkan kemarahan. Maka ikhwan sekalian, pemirsa Iman TV dan pendengar Radio Iman, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah SWT. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu semua hal, kesenangan maupun musibah, sehat maupun sakit, kita senantiasa berdoa alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalau kita membaca surat Al-Fatihah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 Allah menyebutkan wabasyiris sabirin, beritakan berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Bahwasanya orang sabar ini mereka akan mendapatkan pahala besar, ampunan Allah SWT, ganti yang lebih baik. Siapa mereka itu? Orang sabar itu siapa sih? Alladzina idza asabathum musibah. Ternyata berita gembira ini adalah untuk orang yang sabar, orang yang ditimpa musibah-musibah, ujian-ujian berupa dalam ayat 155-nya surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan, walju, kekurangan harta ya, yaitu kelaparan ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf walju wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, enggak punya uang, wa naqsin minal amwal anfusi wa thamarat, sakit ya, kematian saudara, kematian tetangga, kematian orang cintai. Semuanya wabasyiris sabirin, beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka di sini di antara tanda Allah cinta kepada hamba
bukan dilihat dari hartanya, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di antara tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya adalah Allah menguji mereka. Ibtalahum idza habba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta pada satu kaum, Allah akan menguji mereka. Bahkan di antara tanda kecintaan kepada Allah, seorang diberi petunjuk untuk mengikuti Islam, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, menegakkan tauhid, menjauhi kesyirikan. Ini tanda-tanda kecintaan Allah. Seorang hamba mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun masalah harta, masalah benda dunia, maka kita meyakini fa amal insan idza ma batalahu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa idza ma batalahu fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Maka manusia, adapun manusia apabila Allah memberikan kepada mereka kenikmatan rezeki, diluaskan rezekinya, mereka mengatakan Tuhanku memuliakanku. Namun jika disempitkan, Tuhanku menghinakanku. Kala, bukan demikian. Maka tanda kita dicintai oleh Allah SWT, kita diberi petunjuk oleh Allah Islam, diberi petunjuk pada tauhid, diberi petunjuk untuk menjauhi kesyirikan, diberi petunjuk untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Dan di antara tanda Allah menciptai kita adalah Allah menguji kita. Idza habba Allah qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bahasan ke depan. Semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada kita. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah SWT, kesalahan tentunya dari hawa nafsu saya, waswas syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.